Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 1, ruang kolaborasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Miftah Alfidiah, ada Mutia Suci Arani, ada Nida Ulhaira, Nur Aisyah Putri, Oni Saptiani, Purwata Aini, dan saya sendiri dan Fadilah. Kemudian untuk kasus 1 akan dijelaskan oleh teman kami Tata. Kepada Tana dipersilahkan. Baiklah, untuk kasus 1, yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang matematika di kelas 7. Saat ini hendak menyampaikan materi yakni mencari nilai rata-rata, atau untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata yang pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Selanjutnya, jadi pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada pengerjaan percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jadi, peserta didik dapat mengerjakan soal pada percobaan kedua dengan baik karena guru telah memberikan langkah-langkah pengerjaan dengan sangat jelas, sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik. Pemberian langkah-langkah pengerjaan ini membuat peserta didik yang sudah terbiasa dan berlatih sesuai dengan urutan yang diberikan, sehingga saat diberikan soal latihan yang kedua, peserta didik ini sudah memiliki gambaran langkah-langkah pembelajarannya. Nah, langkah-langkah ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman kami Oni. Pada Oni dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini pada pertanyaan kedua, yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, pada kasus ini, pembelajaran tersebut menggunakan teori behaviorisme, yaitu belajar tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru, agar peserta didik mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Nah, dalam hal ini, di mana guru memberikan stimulus berupa langkah-langkah pengerjaan soal, kemudian peserta didik menjawab soal tersebut, dan dilakukan pengulangan latihan soal untuk membuat peserta didik terlatih dan paham akan materi yang diberikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk kasus 2 akan dibacakan oleh teman kami Dea. Pada Dea dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan kasus 2, di mana Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Next. Nah, yang pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, guru dapat melakukan beberapa hal untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Yang pertama, pengamatan dan pemahaman tahapan perkembangan usia, di mana guru perlu memahami tahapan perkembangan berhitung pada usia tertentu. Selanjutnya, pembelajaran bermain. Anak-anak pada usia dini belajar melalui bermain, di mana guru dapat menggunakan permainan yang melibatkan konsep berhitung untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep matematika
secara menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya, penggunaan manipulatif seperti blok bangunan, kancing, atau biji-bijian dapat membantu peserta didik memvisualisasikan dan memahami konsep berhitung. Dan selanjutnya, pendekatan konkret visual abstrak, di mana guru dapat menggunakan pendekatan konkret visual abstrak dalam mengajarkan konsep berhitung. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jawaban nomor 2 akan dijelaskan oleh Kak Nida. Kepada Kak Nida dipersilakan. Kepada moderator. Yang kedua, mengapa Anda menyerahkan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Yaitu, teori belajar yang dapat digunakan adalah teori perkembangan kognitif konstruktivisme yang dikemukakan oleh John Piaget. Teori Piaget menekankan pentingnya pembelajaran aktif dan konstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Menurut Piaget, anak-anak melewati berbagai tahap perkembangan kognitif dan pengalaman belajar mereka harus disesuaikan dengan tahap spesifik mereka. Dalam pembelajaran, ketika teori Piaget mengatakan bahwa anak pada tahap operasional sekitar usia 3-11 tahun sudah mampu memahami konsep dan operasi konkret. Mereka dapat memanipulasi objek secara mental dan melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, penyiahan, dan pembagian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah kasus 3 yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Aisyah. Ada Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban dari kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah tepat karena pembelajaran yang mengambil contoh langsung pada lingkungan sekitar peserta didik akan memudahkan peserta didik untuk memvisualisasi dan mengkonstruksi pemahamannya. Dengan begitu, dapat meningkatkan pemahaman peserta didik akan pembelajaran tentang teks deskripsi. Selain itu, peserta didik juga akan semakin tertarik untuk belajar tentang teks deskripsi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk jawaban nomor 2 akan dijawab oleh Kak Cici. Kepada Kak Cici dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Nomor 2 adalah prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Teori belajar yang digunakan Made adalah teori belajar konstruktivisme. Menurut teori Vygotsky, untuk memahami pikiran seseorang diperlukan pengetahuan mengenai latar sosial budaya dan sejarah kehidupannya. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dalam proses belajar. Memperhatikan latar belakang peserta didik berarti mempertimbangkan asal-usul tindakan mereka berdasarkan sejarah dan latar belakang kehidupan mereka. Demikian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan apabila ada salah dan janggal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.